teman-teman semua, welcome to my YouTube channel. Ini adalah first YouTube channel aku dan ini adalah first video aku. Aku berterima kasih banyak banget sama kalian semua yang udah klik video ini. Kita sama-sama sharing di sini. Nanti teman-teman kalau ada masukan bisa di kolom komentar dan jangan lupa klik subscribe, komen dan juga share video ini agar bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi sebelumnya aku akan introduce diriku sendiri. Nama aku Kadek Dia Pratnyaswari Dewi, dan namanya udah ketebak, aku dari Provinsi Bali, dan saat ini usia aku adalah 19 tahun di tahun ini, dan aku adalah mahasiswa semester 2 jurusan Hubungan Internasional di Universitas Pertamina. Dan di sini aku akan menjelaskan sedikit soal channel ini, dan aku akan mengawalinya dengan bagaimana sih aku itu suka banget bercerita gitu. Aku suka banget membagi perspektifku ke orang-orang, dan mereka juga suka mempertanyakan gitu. Kayak ini tuh sebenarnya misalnya ketika ada masalah ataupun ada satu situasi yang kira-kira sama kayak situasiku, aku mencoba untuk memaparkan apa yang pernah aku rasakan, apa yang pernah aku alami yang mirip dengan cerita mereka gitu. Jadi dari sana ternyata bisa menemukan sebuah problem solving. Aku akan buka banyak banget ruang atau sesi dalam YouTube channelku ini, yang salah satu sesinya itu adalah yaitu ruang perspektif, dan yang lainnya aku akan bahas soal hubungan internasional juga. Aku akan bahas tips dan trik, aku akan bahas selanjutnya. Jadi kalau kalian mau channel ini berkembang bersama, jangan lupa klik loncengnya. Jadi setiap aku buat video baru, konten baru, kita bisa memanfaatkannya untuk edukasi gitu. Nah, biar lebih kenal aku lagi, teman-teman bisa follow Instagram aku di pratnyaswaridia_. Oke, langsung aja. Di sini aku sebenarnya kan mau cerita, aku tuh sebenarnya kenapa sih bisa mencari jurusan hubungan internasional atau international relations dari sekian banyak jurusan yang aku tembak gitu di SBMPTN yang sebenarnya ada dalam listku, tapi kenapa sih harus hubungan internasional? Dan ini juga nggak di hubungan internasional di Universitas Pertamina ini sendiri juga kan masuknya nggak pakai SBMPTN gitu. Itu dan kenapa, dan aku berasal dari jurusan apa gitu kan, itu akan aku ceritakan di ruang perspektif. Oke, ini dia ruang perspektif. Oke, teman-teman, jadi sebenarnya dulu tuh aku waktu SMA, aku tuh sebenarnya tidak ada tampang-tampang IPS-nya ya, tapi aku dulu ada ikut kayak olimpiade gitu, kebumian, dan itu sebenarnya bukan IPS sih, itu sebenarnya kayak ke fisika, tapi itu dikategorikan ke IPS gitu. Jadi masih ada darah-darah IPS ya. Waktu SMA aku adalah jurusannya itu MIPA atau matematika IPA, which is belajar biologi, kimia, fisika dan lain sebagainya. Lalu kenapa aku memutuskan untuk pindah jurusan? Itu adalah karena aku menemukan titik-titik cerah gitu. Ini kembali lagi ke perspektifku ya. Ini aku nggak menyamaratakan bahwa teman-teman semua yang nonton video ini harus pindah jurusan gitu. Kalau teman-teman dari IPA, ini cuman sedikit perspektif aku bahwa ketika kita berasal dari kelas IPA dan di kelas 3 ya, kita misalnya nih ya, teman-teman ngerasa ini ada dua situasi. Kalau teman-teman misalnya ngerasa kalian emang bisa survive di IPA dan kalian emang benar-benar kayak aku bisa nih di biologi, aku benar-benar suka banget di kimia, fisika dan lain sebagainya, lanjutin aja gitu. Kalian bisa pilih jurusan-jurusan mungkin teknik ataupun ke jurusan yang memang fisika, kimia, biologi ataupun FK atau kedokteran. Itu sangat sabi banget sih kalau teman-teman mau pilih seperti itu. Tapi in different case, ini di situasi yang kedua adalah ketika ada teman-teman kita, mungkin yang aku dulu, aku tuh sebenarnya bisa ya, aku di IPA pun bisa, dulu aku kayak nilainya juga bagus-bagus aja gitu, nggak jelek banget, tapi aku ngerasa ketika aku masuk di
uh, soshum, which is sosial, itu akan lebih cocok dengan kepribadianku sendiri gitu. Dimana dulu aku waktu SMA itu ya ikut-ikut kegiatan seperti debat ataupun karya tulis, esai dan sebagainya, itu kan berbau sosial. Dari sana aku menemukan kesukaanku. Mungkin teman-teman yang di kelas ngerasa kok belum serak dengan IPA gitu, teman-teman bisa mulai bertanya dengan diri sendiri, apakah teman-teman siap untuk survive nanti di kuliah. Karena saat kita kuliah itu sekarang gelombangnya udah beda nih dari SMA. Kalau misalnya SMA itu kita datang ke sekolah buat tugas, ketemu teman-teman, nanti bisa free dan segala macam. Kuliah sebenarnya bisa seperti itu, tapi ketika kita udah masuk ke jenjang kuliah itu kan kita udah peralihan ke dewasa banget, dan kita ketika udah kuliah kita benar-benar harus memikirkan rencana ke depannya itu kan seperti apa gitu. Jadi kita nggak bisa yang kayak aduh aku pasrah, aku terserah gitu sama apa yang Tuhan inginkan. Aku percaya kita hidup itu beragama gitu. Setiap langkah yang kita ambil itu kita harus berdoa kepada Tuhan. Tapi kan kembali siapa yang merancang, siapa yang akan melakukan, bagaimana kita meniti karir ini, meniti masa-masa kuliah kita atau masa studi lanjutan kita ini akan seperti apa, itu kan kita yang punya keputusan. Nanti Tuhan itu kita hubungan ke Tuhan adalah sebagai melancarkan, menyempurnakan dan lain sebagainya gitu. Kembali semuanya ke teman-teman. Nah, dulu waktu kelas 3 tuh aku mikir gini, untuk waktu aku SNMPTN itu atau jalur undangan ya, itu kan kayak udah ditahu, ini aku puji Tuhan lolos gitu untuk di SNMPTN ini sendiri, maksudnya bisa ikut. Nah, ada isu-isu yang bilang bahwa ini ternyata SNMPTN itu harus satu jalur gitu, apalagi aku angkatan 2020, which is itu di angkatan corona, terus banyak perubahan segala macam, dan SNMPTN-nya katanya memang harus kemungkinan besar untuk bisa lolos itu teman-teman harus satu linear gitu, atau enggak kalau IPA mau ke IPA, IPS atau mau ke IPS. Nah, tapi aku berpikir gini, kalau aku ambil tiket SNMPTN ku ini, which is aku pilih IPA, dan misalnya aku ke jurusan yang emang enggak aku sukai gitu, yang enggak aku ingin survive, itu akan kesulitan nanti saat aku di kuliah itu. Dan ketika aku di kuliah dan nanti prospeknya terus gimana perkembangannya nggak bagus kan, itu akan kembali ke diriku sendiri. Maka di sana aku memutuskan apapun resikonya aku akan tetap pilih soshum, which is aku pilih jurusan hukum. Nah, itu aku berusaha di SNMPTN, maksudnya kayak berdoa gitu. Terus ya nggak begitu berharap banyak banget karena kan aku lintas jurusan juga. Nah, datanglah pengumuman SNMPTN ini, lalu kayak unfortunately tidak kan. Akhirnya aku berusaha di SBMPTN, which is UTBK. UTBK itu sistemnya adalah gimana sih kita memilih kampus dulu, kampusnya apa, jurusannya apa, baru kita tes gitu. Nah, ketika aku udah ikut SBMPTN segala macam, di sanalah mulai muncul kayak rasa, soalnya aku kan aku ada satu universitas, satu jurusan yang emang bener-bener aku pengenin banget dari dulu gitu. Dari sebelum-sebelumnya itu di SNMPTN gak lolos, aku coba di SBMPTN nih, tapi aku kayak muncul, bukan pesimis ya, aku muncul pengen ngerasain plan lain gitu, pengen nyoba plan lain. Nah, akhirnya aku coba planku yang lainnya, aku daftar di Universitas Pertamina karena kebetulan dulu aku pernah lomba di sana, jadi kelihatannya fasilitasnya bagus dan juga bagian atmosfer belajar di sana juga bagus. Aku pilih ke sana, dan jurusannya karena nggak ada hukum, aku memang kayak jurusan kedua yang akan aku pilih itu memang hubungan internasional. Aku ikut SBMPTN, terus nilaiku tuh sekitar 600-an. Unfortunately aku nggak lolos di pilihan pertama, tapi aku lolos di pilihan kedua gitu. Nah, di sini aku bimbang banget karena waktu itu di waktu yang bersamaan aku keterima 4 universitas gitu. Yang pertama aku keterima di salah satu universitas di Jakarta juga, yaitu Universitas Trisakti, tapi itu butuh verifikasi lagi untuk diambil atau enggaknya. Terus aku keterima SBMPTN pilihan kedua, ya sebuah jurusan hukum juga di satu universitas. Lalu pilihan ketiga aku keterima di Pertamina,
ini hubungan internasional. Dan keempat, aku keterima di salah satu beasiswa sekolah hukum di Jakarta. Nah di sini aku tuh mulai tanya sama diriku sendiri gitu kan, which is waktu itu kan posisinya itu setelah ini kan posisinya SBMPTN ini kan kita udah selesai semuanya yang di sekolah, which is pembelajaran segala macam. Tapi kan posisinya kita masih anak IPA gitu kan. Itu yang membuat aku kenapa aku berpikir bahwa ketika kita mencoba untuk masuk ke dalam ranah IPS, anak IPA ini enggak maksud dalam artian menanaktirikan anak IPS itu enggak, tapi di sini aku ingin mencoba membuka pikiran teman-teman. IPS akan sangat survive di soshum, dan IPA ini bisa gitu. Bukan berarti IPA akan mengungguli apa gimana, enggak, tapi IPA ini ternyata bisa karena kita juga punya pola pikir yang berpikir kritis, diajarin sama IPA segala macam. Itu sebenarnya pasti bisa survive. Dan aku ingat banget dulu alasan aku masuk IPA itu karena IPA bisa kemana-mana. Bener gak sih? Karena IPA bisa kemana-mana, terus akhirnya masuk ke sana, masuk ke IPA, dan ternyata di kuliah itu kita berubah jurusan. Aku melihat dari 4 pilihanku ini, aku seleksi, dan aku memilih Universitas Pertamina gitu, jurusan hubungan internasional, which is aku bisa survive sampai saat ini. Nah itu secara singkatnya. Aku melihat bahwa di masa depan gitu ya, di masa depan akan mulai bermunculan social problem, masalah-masalah sosial yang akan bisa banget diselesaikan sama orang-orang sosial. Dan ketika orang-orang sosial ini akan masuk ke misalnya company ataupun masuk ke pemerintahan atau mengabdikan dirinya di pendidikan itu, dia bisa gitu. Kalau misalnya kita dari IPA ini ke soshum, terus nanti kita di masa depan pekerjaan kita adalah mengenai sosial, apalagi kita bisa survive, itu kan akan hasilnya sangat maksimal. Dari sana aku berpikir, oh ternyata kalau aku pindah jurusan itu nggak akan seburuk itu gitu. Paling pandangan orang-orang aja yang kayak berpikir bahwa dia kok menyanyiakan 3 tahunnya SMA. Tapi kan kembali lagi ini pilihan kita masing-masing ya. Kalau misalnya teman-teman, ini buat teman-teman yang masih belum yakin untuk pindah jurusan, pindahlah jurusan dengan beberapa alasan. Yang pertama, dengan teman-teman melihat prospek ke depan jurusan tersebut. Yang kedua, teman-teman mengdiagnosa diri teman-teman sendiri, sebenarnya aku tuh mau jadi apa sih? Aku sebenarnya bisa gak sih survive di IPA terus sampai seterusnya, sehingga itu bisa menjadi pekerjaan. Karena pada akhirnya setelah kita kuliah itu kan kita nanti akan kerja gitu. Apakah kita bisa dan yang ketiga itu ada, apakah plan kita ini bisa gak sih kita memenuhinya gitu. Karena kadang orang buat plan setinggi banget gitu, tapi dia nggak punya istilahnya tangga untuk mencapai ke sana, dia tuh rapuh gitu kan, kasihan. Jadi kalau misalnya emang teman-teman punya plan yang kuat tentang jurusan tersebut, kejarlah. Kalau misalnya emang teman-teman pasti bingung, pertimbangkanlah untuk pindah jurusan. Kalau misalnya teman-teman ada kepikiran ke sana, cari tahu itu. Dan yang keempat, teman-teman harus minta restu sama orang tua dan juga meyakinkan diri sendiri. Tentu yang berdoa itu adalah yang paling awal banget, dan kita sebutin itu yang paling pertama. Yang kelima, nggak boleh ikut-ikutan teman-teman, kayak misalnya aku mau pindah jurusan karena ya ikutan aja sih, misalnya mau jadi satu jurusan A gitu. Jangan sampai kayak gitu kan, karena akan rugi di diri sendiri. Begitu. Ketika misalnya di masa depan ini kita tahu bahwa kita bisa melihat situasi bahwa di masa depan ini sebenarnya pekerjaan sosial akan sangat banyak banget dibutuhkan. Orang-orang akan banyak banget beralih ke sosial, which is menyelesaikan segala macam national issue ataupun international issue, ataupun dalam artian apapun akan membutuhkan kita orang-orang sosial juga, di samping membutuhkan orang-orang MIPA gitu. Nah itulah, dan yang paling penting teman-teman gak boleh untuk kayak cepet pasrah ataupun menyerah gitu, ataupun kayak ikut-ikutan terus jangan-jangan teman-teman cap-cicuk gitu milih jurusan. Jangan sampai. Teguhkan dalam hati itu teman-teman sebenarnya mau jadi apa, dan percayalah dengan diri teman-teman bahwa aku bisa ngelakuin ini gitu, aku bisa berkontribusi untuk diriku sendiri, untuk keluargaku, untuk bangsaku gitu. Ketika kita punya rasa tersebut, karena kita hidup ini kita ada responsible, kita ada tanggung jawab, responsibility, bukan cuma untuk kita doang, tapi untuk berbagai unsur yang ada di sekitar kita gitu. Itulah alasan kenapa aku pindah jurusan, selain karena memang
pindah jurusan itu sebenarnya pilihan yang aku pikirkan sampai sedalam-dalamnya gitu. Oke, di next video lain aku akan bahas soal banyak lagi video tentang hubungan internasional, tentang kehidupan mahasiswa dan lain sebagainya. Jangan lupa tonton, tetap semangat, jaga kesehatan. Teman-teman bisa like, komen, subscribe video ini dan berikan saran-saran ke depan aku harus buat video soal apa, karena aku sangat suka sekali bercerita. This is my, kayak aku tuh bener-bener survive dan senikmat itu sih bercerita gini ke teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini dan bye.